Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana Lot lolos dari kebinasaan di Sodom dan Gomora. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 17, ayatnya yang ke-29. Injil Lukas 17 ayat 29 berkata demikian. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Lot bisa lolos dari maut ketika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora, sehingga dikatakan di sini membinasakan mereka semua. Memang ayat 29 ini merupakan bagian dari perikop tentang ketika Yesus memberikan jawaban kepada orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang kerajaan Allah, itu tentang akhir zaman. Dan Yesus menyampaikan jawaban bahwa pada akhir zaman ini keadaannya sama dengan pada zaman Nuh dan juga pada zaman Lot. Di mana pada zaman Nuh, ketika Allah membinasakan dunia ini, ada satu keluarga Nuh lolos dari maut. Begitu juga pada zaman Lot, ketika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora, satu keluarga Lot lolos dari maut. Dan saya percaya di akhir zaman ini, ketika nanti Allah akan membinasakan dunia ini, karena telah bertambah-tambah dosanya dan kejahatan dunia ini, maka satu keluarga kerajaan terang, yaitu anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu pasti lolos dari maut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang rahasia Lot lolos dari maut. Nah, saya pelajari bahwa Lot bisa lolos dari maut ketika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora karena ada 3 hal yang sangat penting yang dikerjakan oleh Lot sesuai firman Tuhan. Pertama, saya ajak kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8. 1 Petrus pasal 2 ayat 6 ayat 8 berkata, 2 ayat 6 sampai 8, dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal Tuhan, mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu, yaitu Lot, tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu,
sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Dari sini kita bisa mengambil satu poin pertama bahwa rahasia Lot bisa lolos dari maut adalah karena Lot hidup benar di hadapan Tuhan. Rahasia Lot bisa lolos dari maut ketika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora adalah pertama karena Lot hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat ini katakan, ayat 7, tetapi ia, yaitu Allah, menyelamatkan Lot, orang benar itu. Jadi di pemandangan Tuhan, Lot ini adalah orang benar. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan memang orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, itu ditandai dengan satu ciri bahwa mereka akan mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Sehingga apabila dia hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dosa, dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Dan ayat ini katakan bahwa Lot orang yang benar itu, dia hidup benar di hadapan Tuhan dengan terus-menerus menderita. Ada penderitaan yang dihadapi, yaitu menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu. Kemudian di ayat 8 katakan, sebab Lot yang orang benar itu, dia tinggal di suatu lingkungan yang jahat. Yang setiap hari dia mendengar dan melihat perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jiwa yang benar ini tersiksa oleh karena adanya perbuatan-perbuatan jahat. Ini sama dengan kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Kita lihat kejahatan bertambah-tambah di mana-mana. Berita dari seluruh media sosial yang ada atau televisi yang ada. Itu mengungkapkan tentang berbagai-bagai macam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Kita melihat itu, kita merasa tertekan, tersiksa jiwa. Sama seperti dengan Lot. Dia tersiksa jiwanya. Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau tercemar dengan kejahatan di sekelilingnya. Ini yang dilakukan oleh Lot. Sebab itu salah satu rahasia yang sudah dikerjakan oleh Lot ketika dia lolos dari maut pada saat Allah membinasakan Sodom dan Gomora adalah Lot hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, memang Tuhan itu tidak tutup mata. Sebab itu dia akan menghukum orang-orang fasik yang hidupnya dalam kejahatan. Kalau kita lihat di dalam Yehezkiel, nubuatan Yehezkiel, Yehezkiel 9 ayat 4 berkata begini. Yehezkiel 9:4 berkata, firman Tuhan kepadanya, kata Yehezkiel, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi ini perintah Tuhan kepada Yehezkiel untuk menulis, memberikan tanda T kepada orang-orang yang melakukan kebenaran, yang sedang mengeluh karena ada keluh kesah, melihat segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sekitar dia. Jadi orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan pada zaman Yehezkiel ini diberikan tanda T. Tanda T di dahinya
supaya Tuhan bisa melihat mana yang setia kepada Tuhan dan mana yang tidak. Karena yang setia kepada Tuhan ini akan lolos dari maut ketika Allah menghukum dosa-dosa manusia. Nah, tanda T pada dahi ini adalah huruf terakhir dari Ibrani. Taruh dalam dahi mereka. Dan Tuhan mengenal mana tanda yang harus dilindungi. Nah, tanda ini juga sangat berarti bagi anak-anak Tuhan. Tuhan sudah kasih tanda-tanda itu. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 12, juga Tuhan kasih tanda ini. Yaitu pasal 12 ayatnya yang ke-7. Keluaran 12 ayat 7 ketika peristiwa Paskah pertama-tama ada, dikatakan begini. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi pada waktu pertama-tama keadaan di mana bangsa Israel keluar dari Mesir, itulah kebinasaan itu datang. Allah memerintahkan kepada umat Tuhan supaya mereka menyembelih seekor anak domba yang sudah disimpan 10 hari, yang diambil pada tanggal 10 dan disimpan 4 hari, kemudian disembelih pada tanggal 14. Dombanya disembelih, darahnya ditampung di baskom. Setelah ditampung di baskom, ambil hisop, kemudian celupkan, dioleskan pada tiang pintu dan ambang pintu. Maksudnya apabila nanti ketika datang tulah kebinasaan, itu ayat 13 katakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Pada waktu tulah kemusnahan datang untuk menghukum tanah Mesir, maka tulah kemusnahan ini melihat bahwa ada darah, tanda darah anak domba di tiang pintu dan ambang pintu rumah orang-orang Israel, umat Tuhan, maka dia akan melewati. Artinya, orang yang ada di dalam rumah yang memiliki tanda darah anak domba itu tidak mengalami kebinasaan, alias hidup, lolos dari maut. Dan ayat 23 katakan, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah itu untuk menulahinya. Jadi tanda darah anak domba pada kedua tiang pintu dan palang pintu rumah orang-orang Israel, yaitu umat Tuhan, itu merupakan tanda mereka mengalami perlindungan dari Tuhan. Sehingga mereka lolos dari maut, dari pemusnahan, dari tulah kemusnahan. Jadi tanda ini itu merupakan tanda yang menjamin ada keselamatan, ada kemenangan, ada keberhasilan. Tanda darah Yesus bagi kita anak-anak Tuhan, kita berarti milik Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau kita maju ke dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1. Ya, perjanjian baru. Ayatnya yang ke-22. 2 Korintus pasal 1. Ayat 22. Berkata begini. Ayat 21 mulai. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus
adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi kita semua yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Allah mengurapi kita dan memeteraikan kita dengan tanda miliknya, yaitu Dia memberikan Roh Kudus ke dalam hidup kita. Ini tanda. Apabila kita percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib, tertumpah darahnya untuk menebus segala dosa-dosa kita, maka Alkitab katakan, ketika kita percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita memiliki keselamatan. Pada saat itu kita kita dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus, kita memiliki kehidupan kekal. Dan di sanalah kita menjadi milik Yesus. Dan karena kita milik Yesus, Dia berikan tanda kepada kita. Dimeteraikan tanda milik Yesus atas kita dengan memberikan Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang milik Yesus, kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Dan tujuan Roh Kudus dalam hidup kita, Dia untuk memberikan kekuatan baru kepada kita. Untuk memberikan penghiburan kepada kita, untuk memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita tetap bisa menjadi anak Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup benar di tengah-tengah lingkungan yang jahat seperti ini. Sebab itu, mari kita percaya bahwa kalau saja Lot bisa lolos dari maut karena hidup benar di hadapan Tuhan, kita juga, Lot yang hidup di akhir zaman ini, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun lingkungannya penuh dengan kejahatan dosa. Haleluya, puji Tuhan. Kalau sudah demikian, kita lihat di dalam Alkitab di Amsal 11 ayatnya yang ke-19 berkata begini. Amsal 11 ayat 19 berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati. Artinya, kebenaran sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus yang sudah berfirman, Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Namanya kebenaran itu hanya Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus adalah jalan kita. Yesus adalah kebenaran kita. Dan kalau kita berpegang kepada kebenaran yang sejati itu, ya Yesus itu, maka kita menuju kepada kehidupan. Alias lolos dari maut. Haleluya. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka nama kita akan tertulis dalam kitab kehidupan yang ada di sorga. Kita tercatat di sana. Artinya kita jadi warga negara sorga. Kita milik Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi marilah kita belajar dari Lot. Hidup benar di hadapan Tuhan. Itu poin yang pertama. Jadi pertanyaannya, apa rahasia Lot bisa lolos dari maut? Rahasianya pertama adalah karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya ajak kita lihat di dalam Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayat 1. Kejadian 19 ayat 1 berkata begini. Lalu kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka
lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi ketika Lot lagi duduk di pintu gerbang di Sodom, tiba-tiba datang dua orang, yaitulah malaikat Tuhan. Kemudian Lot berdiri, menyongsong mereka, lalu dia sujud. Dia sujud menyembah mereka dengan muka sampai ke tanah. Ini yang dilakukan oleh Lot. Artinya Lot rendah hati. Ya. Jadi poin kedua adalah apa rahasianya Lot bisa lolos dari maut. Yaitu karena Lot hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itulah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kita sangat mencari orang-orang yang mau hidup rendah hati. Hati yang hancur, hati yang rendah, di sanalah Yesus mau hadir. Hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk, itulah Yesus mau. Tetapi bagaimana caranya? Kita belajar dari Yesus yang punya hati yang rendah, punya hati yang lemah lembut. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 11, Matius 11 ayatnya yang ke-29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Yesus yang katakan, belajarlah kepadaku. Selanjutnya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau mau mendapat hidup tenang di hadapan Tuhan, hidup tenang dalam menghadapi segala kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan dosa ini, maka kita belajar daripada Tuhan Yesus, yaitu karena dia punya hati yang lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati kita harus belajar kepada Yesus. Kenapa? Karena dia yang adalah Allah yang maha tinggi. Dia yang duduk di takhta yang tertinggi. Dan dia mau datang menjelma menjadi manusia. Hidup sebagai manusia. Lahir sebagai manusia. Di mana di Alkitab katakan, dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya ini di dalam ayatnya. Filipi 2 ayat 6 yang berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah, ini Yesus yang adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak perlu pertahankan itu, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, yang tadi adalah Allah, dan mengambil rupa seorang hamba. Bukan sebagai manusia, seperti manusia dan sebagai hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Yesus kita yang memiliki hati yang rendah, yaitu tadinya dia ada Allah tinggi, kemudian dia turun mengambil rupa seorang hamba seperti manusia. Bahkan bukan saja sebagai hamba dan manusia, tapi dia mati tebus dosa-dosa kita, untuk supaya kita diselamatkan. Supaya kita lolos dari maut, kebinasaan kekal selama-lamanya. Inilah Yesus kita. Kita harus belajar hidup rendah hati sama seperti Yesus. Kata rendah hati ini berbicara tentang orang yang hidupnya menyerahkan total kepada Tuhan, atau hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Itu ciri dari orang yang hidup rendah hati. Harus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah kekuatan kita. Tuhan itulah penolong kita. Tuhan itulah sumber hidup kita. Dia menghidupkan kita. Dan kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 berkata begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Kita tunduk kepada Dia, berserah kepada Dia, bergantung kepada Dia. Dan selanjutnya dikatakan, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi kalau kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan sebagai sumber hidup kita, maka pada saatnya Tuhan akan mengangkat kita. Dia akan mengangkatkan kita. Dikatakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini ayat promosi. Maka kalau engkau mau dipromosikan oleh Tuhan, hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat membutuhkan orang yang hidup rendah hati. Dan ini sudah dilakukan oleh Lot. Rahasia kedua Lot bisa lolos dari maut karena dia hidup rendah hati. Kita tahu Lot ini tadi dikatakan di dalam Kejadian 19 ayat 1, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Orang yang duduk di pintu gerbang biasanya orang yang statusnya tokoh masyarakat. Artinya dia adalah seorang yang kaya dan juga dia adalah seorang yang dihormati. Oleh karena itu ayat ini mengungkapkan bahwa Lot pada saat itu adalah orang yang kaya dan dia juga orang yang dihormati. Nah, Lot yang orang kaya dan orang yang dihormati ini mau merendahkan diri dengan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Memang kalau kaya dan terhormat agak sulit di dunia ini, apalagi di akhir zaman ini, untuk hidup rendah hati. Itulah sebabnya kita harus belajar hidup rendah hati seperti Lot. Dan juga belajar kepada Yesus yang adalah sumber hidup kita, penuh dengan kerendahan hati. Orang kalau dia kaya atau kalau dia sangat terhormat, sulit untuk rendah hati. Tetapi kalau dia mau hidup benar di hadapan Tuhan, dia akan melakukan itu dengan rendah hati. Karena rendah hati itulah yang dicari oleh Tuhan. Hati yang rendah dan hancur. Itulah Allah bertakhta di hati yang rendah dan hancur dari seseorang yang mau datang hidup di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Jadi kita sudah dapat 2 poin. Apa rahasia? Apa rahasia Lot bisa lolos dari maut ketika Allah membinasakan Sodom dan Gomora? Pertama, karena Lot hidup benar di hadapan Tuhan. Kedua, karena Lot hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saya ambil di dalam Kejadian 19, ayatnya yang ke-16. Kejadian 19:16 berkata, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, yaitu kedua malaikat Tuhan, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Tuhan mengasihi dia. Artinya bahwa Lot hidup karena kasih Tuhan. Hidup karena kemurahan Tuhan. Poin yang ketiga di sini bahwa rahasia Lot untuk lolos dari maut adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya barang siapa atau siapapun yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, tetapi dia akan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Jadi seseorang atau manusia yang sudah divonis untuk masuk kebinasaan kekal di neraka, apabila dia meresponi tawaran daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menyelamatkan dia, maka memiliki hidup yang kekal dan hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah Tuhan.
Dan itulah yang kita harus ingat betul-betul. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 berkata begini. Keluaran 34 ayat 6. Keluaran 34 ayat 6 berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saya garis bawahi, Allah penyayang dan pengasih. Allah kita Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Dia sangat penuh dengan belas kasihan. Dia sangat mengasihi kita. Dia penuh dengan perhatian kebaikannya buat kita. Artinya, Allah sendiri yang menjelaskan tentang sifat dan tabiatnya yang paling dalam. Sifat dan tabiatnya daripada Allah itu adalah dia pengasih dan penyayang. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia sangat baik dalam hidup kita. Dia yang melepaskan kita dari maut, yang keluar kita dari lubang kubur. Dia yang menyembuhkan kita ketika kita sakit. Dia yang memberkati kita dan memenuhi kebutuhan-keperluan kita. Dia yang memberikan hasrat kita dengan satu hati yang damai. Sehingga itulah Tuhan kita. Karena apa? Karena dia pengasih dan penyayang. Di samping itu juga dia adalah pengampun yang ajaib. Dia mengampuni segala dosa kita. Tetapi pengampunan Tuhan itu tidak serta-merta dilakukan. Pengampunan yang Tuhan kerjakan itu terpadu atau terintegrasi dengan kebenaran, kekudusan, dan keadilannya Tuhan. Pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu sangat terkait dengan kebenaran, kekudusan, dan keadilan Tuhan. Dia tidak akan menghukum siapapun manusia itu, kecuali kasihnya yang panjang sabar itu ditolak dan dihina, alias diremehkan oleh manusia. Kalau kita meremehkan kasih Tuhan, kalau kita menolak kasih Tuhan, bahkan kita menghina kasih Tuhan, ada konsekuensi yang akan dihadapi oleh oknum tersebut. Sebab itu firman Tuhan kata, jangan meremehkan Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 13 dikatakan begini. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, yaitu meremehkan firman Tuhan, atau meremehkan Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab kepada orang-orang yang meremehkan firman Tuhan. Meremehkan Tuhan, akibatnya binasa. Salah satu yang paling contoh adalah istri Lot. Meremehkan firman Tuhan, dia menjadi tiang garam. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi di dalam Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-13 berkata begini. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Ayat 14. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Jadi, Allah kita Allah yang maha kuasa. Dia bertakhta di sorga di tempat yang maha tinggi. Kudus dan ajaib itu. Dia memandang. Di sini dikatakan, dia memandang dari sorga kepada semua manusia. Baru dia menilik mereka satu persatu. Itulah Allah kita. Dan bagaimana dengan kehidupan manusianya? Manusia semua yang ada yang ditilik, yang dipandang oleh Allah ini dari surga itu, ada kelompok-kelompok yang hidup benar di hadapan Tuhan, dan ada mayoritas yang hidup jahat di mata Tuhan.
Nah, kalau kita maju di pasal Mazmur 34 ayatnya yang ke-16 berkata begini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi dari pemandangan Allah yang maha tinggi kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, maka ada perlakuan khusus. Dia melihat secara khusus kepada orang-orang benar. Siapakah orang-orang benar itu? Kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita mengalami lahir baru. Kita milik Yesus yang ditebus oleh darah Yesus. Inilah orang-orang benar. Kita dilihat, dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Khusus kepada orang-orang benar. Dan dikatakan, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi ketika orang-orang benar yang sedang mengalami persoalan hidup, berseru minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan memperhatikan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Inilah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan siap senantiasa untuk menolong orang-orang benar yang dipandang khusus oleh Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi masalah, bersyukurlah kita sebagai anak Tuhan. Kalau sekarang ini engkau sedang menghadapi tantangan, mungkin masalah resesi ekonomi, kekurangan, atau masalah keuangan, kemudian juga masalah sakit penyakit, atau kekhawatiran, ketakutan menghimpit saudara. Pandang Yesus, sesuai firman Tuhan ini, dia mendengar teriak minta tolong. Kita minta tolong kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, datanglah dengan berani kepada kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita harus berani. Marilah kita dengan berani, penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Jadi kita datang dengan darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan dosa-dosa kita. Dan kita berseru minta tolong kepada dia. Maka dari tahta kasih karunia Tuhan, dari Allah yang sumber berkat itu, rahmatnya dia curahkan, semua menjadi dan kebutuhan kita, terutama kebutuhan kerohanian kita. Dia akan curahkan buat kita, sehingga dikatakan di sini, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat waktu. Itulah sebabnya kita harus hidup berserah. Hidup harus bergantung kepada Tuhan sebagai suatu tanda bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang hidup, yang membangkitkan iman kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Kembali lagi kepada pembahasan kita. Apa rahasia Lot sehingga Lot lolos dari maut? Rahasia pertama adalah Lot lolos dari maut karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Kedua, dia hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dia hidup karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kita belajar dari Lot. Kita lakukan itu di akhir zaman ini. Saya percaya, kalau kita lakukan 3 rahasia ini, maka jaminan kita lolos dari kebinasaan kekal yang sudah disiapkan, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena kita adalah milik Yesus. Kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan sebagai biji matanya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita mengerti dan melakukan firman Tuhan ini, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kita memiliki kemenangan bersama dengan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.